Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan materi menulis feature, khususnya bentuk feature dan lead. Oh ya, materi ini saya dapatkan dari buku Gunawan Muhammad yang berjudul Seandainya Saya Wartawan Tempo. Buku ini sangat menginspirasi saya untuk jadi wartawan loh. Yuk baca buku ini. Buku ini masih tersedia di toko-toko daring loh. Oke, kita mulai dengan definisi. Menurut Gunawan Muhammad, cerita feature adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan, atau aspek kehidupan. Dari definisi itu, kita dapat melihat unsur pembentuk feature. Unsur pembentuk feature yang pertama adalah kreativitas. Tidak seperti berita yang sangat teknis dalam penulisannya, dalam menulis feature, seorang wartawan membutuhkan kreativitas dari memilih topik, memilih angle, sampai pada teknik penulisannya. Kemudian, unsur yang kedua adalah subjektivitas. Dalam feature, subjektivitas cukup terasa. Opini wartawan cenderung membumbui feature itu sendiri. Opini itu memang tidak eksplisit, tetapi dapat dilihat dari cara wartawan mengambil angle dan bahasa yang digunakan wartawan. Selain itu, terkadang dalam feature, wartawan menjadi tokoh. Ia menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni saya, dalam feature-nya. Kemudian, unsur ketiga adalah informatif. Tentu saja, sebagai produk jurnalistik, sebuah feature harus informatif. Terkadang, feature memiliki efek sosial yang lebih besar dari berita. Misalnya, seorang wartawan menulis topik tentang museum yang tidak terawat. Boleh jadi, feature yang wartawan itu buat memiliki efek sosial yang besar. Bahkan pemerintah daerah berencana memperbaikinya karena feature itu. Unsur yang keempat adalah menghibur. Ya, feature itu ditulis dengan bentuk yang sastrawi. Feature menggunakan gaya bercerita sehingga pembaca dapat menikmati tulisan lebih dari sekadar mendapatkan informasi. Karena ditulis dengan bentuk yang sastrawi, feature lebih awet dari berita. Jika sebuah berita dirilis pada pagi hari, pada sore hari berita tersebut sudah kedaluarsa. Sedangkan feature masih aktual untuk dibaca selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Feature masih dapat dinikmati. Jika Anda bertanya seberapa panjang sebuah feature, jawabannya adalah sepanjang yang dapat Anda tulis. Pada dasarnya tidak ada ukuran untuk sebuah feature. Tetapi, untuk di koran, feature akan jauh lebih pendek. Jadi tergantung pada media masanya. Unsur terakhir adalah akurat. Sudah pasti, sebuah berita haruslah akurat. Ini sudah menjadi nilai mutlak. Namun begini, karena ditulis dalam bentuk yang sastrawi, beberapa wartawan malah kebablasan. Mereka memasukkan unsur fiksi di dalamnya. Tentu saja itu tidak boleh. Misalnya, seorang wartawan menulis seperti ini. Pagi itu matahari bersinar terang. Tampaknya Tuhan sedang bahagia. Nah, dari mana dia tahu bahwa Tuhan sedang bahagia? Apakah dia mewawancarai Tuhan? Baiklah, sekarang kita bahas jenis feature. Terdapat dua jenis feature. Pertama, feature peristiwa. Misalnya, Anda menulis feature tentang upacara Serayan Tahun, atau upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Papua, atau peristiwa lainnya. Nah, itu termasuk feature peristiwa. Kedua, adalah feature human interest. Feature ini menggali kehidupan manusia yang luput dari pengamatan halayak. Misalnya, Anda menulis kisah petugas kebersihan yang membersihkan jalanan dari pukul 3 pagi, atau kisah menarik lainnya. Feature memiliki bentuk yang berbeda dengan berita. Bentuk berita adalah piramida terbalik. Artinya, Anda dapat menulis dari informasi yang umum ke informasi yang khusus. Sementara itu, feature ditulis dengan berbeda. Lead sebuah feature merepresentasikan isi dari feature itu sendiri. Kemudian, tubuh dari feature berisi informasi-informasi.
Pada bagian akhir, feature berisi kesimpulan atau penutup. Baiklah, sekarang kita bahas lead. Lead menjadi bagian yang signifikan dalam sebuah feature. Penentuan apakah pembaca akan membaca feature itu atau tidak ditentukan oleh kemenarikan sebuah lead. Lead sendiri bertujuan menarik pembaca untuk mengikuti cerita dan membuat jalan supaya alur menjadi lancar. Ada berbagai jenis lead. Simak contoh berikut. Lead ringkas. Silakan Anda baca lead berikut ini. Lead ini hanya terdiri dari satu kalimat ya. Jadi betul-betul ringkas tapi merepresentasikan isi dari feature itu sendiri. Yang kedua adalah lead bercerita. Ya, namanya juga bercerita. Pasti lead ini menceritakan sesuatu. Misalnya contoh yang pertama. Kami makan anggur kematian dan anggur itu lezat, berair biru kehitaman, manis dan asam. Mereka menggantungkan setandan anggur masak di beranda belakang rumah milik Muslim yang istrinya belum lama tewas oleh bom orang Serbia. Ini senja di Bosnia. Langit sama biru tuanya dengan anggur-anggur itu. Jadi, contoh ini menceritakan tentang perang di Bosnia. Contoh yang kedua, hari itu ada 5 mayat yang hangus terpanggang. Sesosok mayat laki-laki dewasa dan 3 anaknya berserakan di sana-sini dengan tubuh yang rusak, bekas dibantai. Pemandangan itu ditemukan penduduk di puing sebuah gubuk yang hangus terbakar. Jadi, lead bercerita memiliki alur. Dari alur pertama ke alur yang kedua. Kemudian, lead deskriptif. Tentu saja lead ini menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Bisa jadi tempat, bisa jadi tokoh, bisa jadi peristiwa. Misalnya contoh berikut ini. Wajah Saiful Rozi bin Kahar sama sekali tak mengesankan bahwa ia seorang bajak laut. Ia berpembawaan halus, sopan, dan ramah. Nah, pada contoh itu, lead mendeskripsikan mengenai wajah Saiful Rozi bin Kahar. Kita simak contoh berikutnya. Bola mata Juani berkaca-kaca ketika mengintip kemenakannya, Soleha, yang sedang mandi sore itu. Dari pagar sumur yang jarang, ia melihat kain basah Soleha sering tersibak. Nah, contoh itu menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa. Peristiwa ketika Juani mengintip kemenakannya Soleha. Selanjutnya adalah lead kutipan. Lead ini berisi kutipan dari narasumber. Selanjutnya adalah lead pertanyaan. Ya, tentu saja tentang pertanyaan. Pertanyaannya adalah pertanyaan yang menohok, bukan pertanyaan biasa. Simak contoh berikut ini. Berapa gaji Presiden Soeharto sekarang? Nah, pertanyaannya kan bikin orang penasaran ya. Contoh yang kedua, apa yang membuat sekelompok orang ngotot menolak pindah meski gubuk tempat mereka tinggal terus dirayapi oleh air yang menggenang? Nah, jadi pembaca ingin tahu apa jawabannya. Selanjutnya, lead penggoda. Nah, lead ini mencoba mengecoh pembaca. Coba kita saksikan contoh berikut ini. Pendatang baru itu tampak misterius dan agak menakutkan. Namanya bagus. Chlamydia pneumoniae. Tapi wataknya merepotkan para peneliti. Nah, seperti itu. Pada mulanya kita menganggap bahwa pendatang baru itu adalah seseorang. Misalnya artis. Tapi ternyata nama virus atau penyakit. Nah, simak lead berikut ini. Pagi-pagi, lebih kurang pukul 07.30 pagi, ketika matahari terlihat bersinar merah di Percut, yakni sebuah kota pantai yang terletak lebih kurang 22 km dari Medan. Seorang penyadap tuak bernama Hotman Sinaga, 32 tahun,
mulai bekerja sebagai penyadap tuak. Lead ini kurang tepat karena lead ini cenderung bertele-tele. Kita lihat pada kalimat atau klausa yang pertama. Pagi-pagi lebih kurang pukul 07.30 pagi. 07.30 pagi itu kan sudah pagi ya. Tidak perlu lagi ditulis pagi-pagi. Contoh yang efektif adalah contoh berikut ini. Baiklah, setelah kita melihat berbagai contoh lead, berikut ini adalah tips menulis lead. Yang pertama, lead harus ditulis dengan ringkas. Anda dapat menulis maksimal 3 kalimat dalam sebuah lead. Kemudian, sebaiknya Anda menggunakan kata-kata aktif, sebagaimana karakter dari bahasa jurnalistik. Yang ketiga, guide pembaca pada kata pertama. Jangan menggunakan kata yang sudah usang, misalnya beberapa minggu yang lalu atau dalam rangka. Baiklah, sekian video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau misalnya video ini berguna bagi Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.